Oke, baik. Ini udah mulai saya sekarang bagiannya? Boleh Bu, silahkan. Oke, sebentar ya. Saya kayaknya suaranya kurang jelas ya. Sudah jelas Bu. Jelas. Oke, jelas? Jelas. Oke, sip. Kalau kayak gitu saya share. Oh, saya belum dijadikan host ya? Iya, Co-host ya? sebentar Bu Lasma. Oh iya, tadi keluar ya, saya lupa. Sorry. Ya, udah Bu Lasma, silakan. Oke. Oke. Sip. Saya tes dulu ya. Oke, sip. Bentar saya kecilin. Yes. Baik. Teman-teman, shalom semuanya. Semuanya pasti dahsyat dan luar biasa. Oke, saya percaya setiap kita hari ini diberkati Tuhan dengan sangat luar biasa. Semuanya antusias untuk kita sama-sama bertumbuh menjadi wanita-wanitanya Tuhan yang terus Tuhan pakai dengan sangat luar biasa, baik dipakai dalam rumah tangga kita itu terlebih, maupun dipakai di tempat-tempat yang Tuhan sediakan untuk kita boleh melayani bersama-sama. Oke, kita berdoa dulu untuk kita mulai firman Tuhan kita pada siang hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya setiap kami Tuhan adalah wanita-wanitanya Tuhan yang selalu mengalami kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini semuanya karena Engkau. Kami bersyukur untuk semua kepercayaan yang Tuhan beri bagi kami. Kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, serta nafas yang baru yang boleh Tuhan percayakan kepada setiap kami, itu sungguh nyata terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Allah Roh Kudus. Siang hari ini kami mau belajar bagaimana setiap kami begitu sangat luar biasa Engkau pakai, bagaimana setiap kami adalah wanita-wanita yang cantik di pemandangannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba-Mu disembunyikan di balik salib-Mu, biar hanya kemuliaan Allah yang nyata Tuhan melalui Zoom ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semuanya katakan amin. Oke, waktu teman-teman bilang amin, semuanya angkat tangannya, jempolnya 2 ya, semuanya mesti antusias. Ini jam-jamnya rawan soalnya, betul ya? Para wanita-wanitanya Tuhan, jam-jamnya rawan, jam-jamnya di mana harusnya ngelonin anak yang mau tidur siang. Jam-jamnya juga menanti-nantikan jemuran, itu juga bisa kering. Jam-jamnya untuk kita juga, me time gitu, leha-leha dikit, tapi luar biasa. Kalau kalian boleh ada bersama bergabung dalam Zoom meeting di Ladies ini, itu semuanya karena kasih karunia-Nya Tuhan ya. Semuanya kasih tepuk tangan buat setiap pribadinya. Wow, dahsyat. Haleluya. Baik, tetap nggak kenal maka kata sayang, saya tetap memperkenalkan diri. Ini perjalanan kasih karunia Tuhan. Ini foto keluarga kami. Udah jelas ya, yang mana saya, yang mana anak saya, yang mana suami saya ya. Oke ya, nanti saya akan sedikit saksikan di tengah-tengah saya akan menyampaikan materi yang ada. Baik, puji Tuhan. Para wanita Tuhan perhatikan. Tuhan tuh berkata begini loh. Aku menciptakan wanita. Angkat tangan yang wanita. Angkat tangan yang wanita. Dipastikan tidak ada wanita jadi-jadian di Zoom meeting ini. Oke? Karena Tuhan berkata dengan jelas begini. Ketika aku menciptakan wanita, aku menjadikan dia spesial. Tangannya diangkat dua-duanya, taruh di atas dadanya, bilang begini, oh, aku spesial ternyata gitu loh ya. Tuhan yang bilang sendiri bahwa aku spesial. Keren banget wanitanya Tuhan. Kemudian spesial yang seperti apa sih? Ini yang seringkali setiap para wanita tuh nggak ngerti gitu loh. Makanya kemudian tema ini boleh tampil, tema ini boleh timbul, beauty or the beast gitu loh. Seharusnya kan nggak usah lagi ada pertanyaan, apakah saya cantik atau saya buruk sih sebetulnya?
Tapi nanti kita akan bahas lebih dalam apa yang dimaksud dengan beauty or the beast itu. Makanya kemudian di sini ada seorang wanita yang memegang kertas dengan tanda tanya yang besar. Kemudian dia membuat peragaan bahwa, loh, apa sih yang spesial sebetulnya? Ini menjadi tanya-tanya besar, tanda tanya besar sebetulnya. Yang seringkali para wanita suka nggak ngeh, para wanita suka nggak mudeng, para wanita suka bingung sendiri. Masa sih aku spesial? Padahal kan seringkali aku tuh gimana ya, diremehin sama temen arisan, dianggap sepele sama orang-orang sekitar, sama suami juga kadang-kadang seringkali juga dianggap remeh, sama mertua juga kadang-kadang suka dibanding-bandingin, sama orang tua juga seringkali juga kita dianggap remeh. Aduh, spesial kayak gimana sih gitu loh. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 19. Yuk semuanya biar konsentrasinya bisa sama. Kita mau baca sama-sama Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Semuanya dibuka Alkitabnya, baik yang Alkitab ataupun Alkitab, semuanya kita mau pergunakan ya, yang ada. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Boleh host dibuka aja mute-nya supaya kita baca Alkitab ini sama-sama dengan penuh antusias supaya semuanya bisa mudeng. Mute-nya boleh dibuka semuanya dan kita baca Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 sampai ayat 19. 2-3 ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Wow, apa sih yang spesial? Yang pertama, perhatikan. Yang spesial itu karena kita ini spesial diharapkan oleh Tuhan kita. Ayat 18 bilang begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Halo, para wanitanya Tuhan. Halo, para ladies, perhatikan. Setiap kita itu memang dipikirin sama Tuhan kita. Sebelum kita terjadi, sebelum kita ada, perhatikan. Spesialnya kita, kenapa? Karena kita spesial, itu sungguh-sungguh diharapkan oleh Allah kita. Wow, keren ya. Semuanya angkat tangan. Semuanya angkat tangan, jempolnya taruh di dadanya. Wow, aku tuh spesial diharapkan sama pribadinya Tuhan. Keren banget, saudara. Dahsyat. Itu yang dimaksud dengan Tuhan kita bilang bahwa wanita yang aku ciptakan itu sangat spesial. Spesial apa? Spesial karena setiap kita diharapkan oleh Allah. Diharapkan, direnung-renungkan. Oh, jadi ide briliannya Allah. Aduh, eta si Adam tehnya teu cocok pisan ai sorangan teh. Nggak bisa si Adam teh seorang diri tuh. Nggak akan bisa dia berkuasa dengan benar. Kudu ada pendampingnya. Itu Allah mikirin, makanya kita ini spesial. Diharapkan oleh Allah kita. Semuanya bilang sama-sama di rumah saudara masing-masing, saya spesial diharapkan oleh Allah. Oh, keren ya saudara ya. Selanjutnya, seperti apa lagi spesialnya? Spesial dihadirkan oleh Allah. Spesial dihadirkan untuk menemani Adam saat itu, yaitu Hawa. Para ladies, perhatikan. Sungguh spesial sedari awal memang dihadirkan. Dan kemudian menjadi teman yang sepadan. Kualitasnya sama. Apa-apanya sama. Udah jelas sih jenis kelaminnya mah beda sih ya. Tapi dari segala sesuatunya gitu loh saudara. Semuanya sama. Sepadan, tapi fungsinya yang berbeda. Para ladies, kamu dan aku itu spesial dihadirkan oleh Allah. Ais, cakep banget gitu loh ya. Halo para ladies, perhatikan. Loh, gue itu spesial dihadirkan buat pasangan lo. So sweet banget gitu loh ya. Jadi memang para ladies, engkau tuh spesial banget dihadirkan buat suamimu, buat anak-anakmu, dan buat orang-orang sekitar. Cakep. Selanjutnya,
Spesial apa sih? Spesial sebagai seorang penolong. Karena firman-Nya katakan, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu baru Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat. Cakep. Adam nggak bisa lakukan apa-apa ternyata menurut Tuhan. Makanya dibuat setiap kita para wanita. Halo, engkau dan aku spesial sebagai seorang penolong. Keren. Yuk semuanya sama-sama angkat jempolnya. Dilarang ada yang ngantuk, dilarang ada yang hokcai siang hari ini. Angkat jempolnya bilang, saya spesial diharapkan Tuhan, saya spesial dihadirkan Tuhan, saya spesial menjadi penolong. Keren banget deh. Saya sih antusias banget saudara. Waktu saya dalami Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 19, aya naon sih spesialnya? Oh ternyata ini. Waktu Tuhan sampaikan dalam perenungan saya bersama dengan suami saya, oh iya ya, spesialnya itu karena kita diharapkan dan dihadirkan. Dan kemudian juga kita dibentuk menjadi seorang penolong. Keren banget. Dan ternyata kita itu wanita adalah senjata rahasianya Tuhan. Keren banget nggak sih? Gitu loh. Setiap kita tuh adalah senjata rahasianya Tuhan. Wow. Kenapa menjadi senjata rahasianya Tuhan? Karena memang setiap kita itu spesial dipersiapkan oleh Allah untuk ada di muka bumi ini. Selanjutnya, firman Tuhan selanjutnya begini. Kita mau lihat bagaimana setiap kita itu diberikan spesial dengan keberadaan yang dahsyat dan luar biasa dengan deep beauty kita. Wow, dengan kecantikan yang ada dalam kehidupan kita, di bagian dalam kita, deep beauty kita Tuhan sudah bentuk untuk kemudian kenapa? Untuk kita bisa mendampingi seorang pribadi, untuk setiap kita bisa menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Apa sih yang dimaksud dengan deep beauty itu? 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Perhiasanmu, sebentar, kita baca sama-sama ya. Setiap ayat yang ada kita mau baca sama-sama. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai ayat yang keempat. 2, 3, ya. Yuk dibuka mute, dibuka speakernya, mute-nya dibuka. Oke. Perhiasanmu janganlah secara itu dengan mengepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, Tetapi perhiasanmu ialah manusia batin yang tersembunyi dengan perhiasan yang indah. Perhiasannya perhiasan yang berasal dari roh yang lemah dan tentram, sangat berharga di mata Allah. Makanya kemudian Allah itu bikin kita spesial karena kita diharapkan, dihadirkan, dan kemudian dijadikan penolong, dan kita diperlengkapi menjadi wanita-wanita yang kemudian menjadi manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Kenapa Allah sampaikan demikian? Setiap kita memiliki roh yang lemah lembut dan tentram. Karena sedari awal waktu Allah membentuk engkau dan aku, perhatikan begini loh. Dia menghembuskan nafasnya buat engkau dan aku. Dan itu bicara tentang roh keilahiannya itu mengalir buat engkau dan aku. Bahkan Kejadian pasal yang kelima kalau tidak salah saudara, ayat yang bagian terakhir, ayat yang ketiga, Kejadian pasal pertama ayat yang ke-31 dibilang begini, maka semuanya menjadi sungguh amat baik waktu seorang wanita sudah dibentuk. Hello. Loh sama gue dibentuk sama Tuhan untuk bikin segala sesuatunya jadi sungguh amat baik. Semua mulutnya boleh? Mulutnya lihat, perhatikan saya, mulutnya didekatkan dengan layarnya terus bilang begini, loh gue itu dibuat Allah untuk membuat segala sesuatunya menjadi sungguh amat baik. Semuanya manyun sama-sama, nggak boleh ada yang jaim, sungguh amat baik. Amin, para wanitanya Tuhan, para ladies, keren. Dan ini yang dimaksud dengan spesial diharapkan, spesial dihadirkan, spesial sebagai seorang penolong. Kita melihat bahwa setiap kita memiliki deep beauty yang sangat luar biasa. Dan biarlah setiap kita boleh menghiasi kehidupan secara lahiriah kita
itu bukan dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah doang, yang cuma bisa dilihat sama orang begitu saja dengan kasat mata. Tapi firman-Nya katakan, perhiasanmu seharusnya adalah manusia batiniahmu, deep beauty-mu yang tersembunyi dari dalam itu, yang kemudian akan memancarkan kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Perhatikan semuanya, diingatkan kembali. Yuk, para ladies, yuk ingat lagi, setiap kita itu sudah dibentuk sama Tuhan, punya menjadi manusia batiniah yang perhiasannya itu nggak akan pernah bisa binasa. Teman-teman perhatikan, outside beauty kita bisa nggak binasa? Bisa nggak habis? Bisa nggak selesai? Bisa, semuanya bisa selesai. Tapi waktu kita memelihara deep beauty kita, keren. Firman-Nya katakan, karena itu adalah perhiasan yang tidak binasa. Nggak akan pernah habis, bahkan itu bisa jadi teladan iman buat anak-anak kita yang bersama-sama dengan kita. Wow, keren banget teman-teman. Gimana sih beauty kita? Gimana sih kita mau berjalan dengan roh yang lemah lembut itu? Yang pertama adalah setiap kita mau belajar memiliki hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Yang mau dibentuk dengan setiap proses yang ada. No gain, no pain. Nggak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Amin ya para ladies ya. Jadi setiap kita mesti terima tuh waktu kita ngalami pembentukan yang daripada Tuhan. Di situ kita sedang diasah roh yang lemah lembut daripada yang Tuhan nyatakan atas setiap kehidupan saudara dan saya. Hati yang mau diproses sedemikian rupa. Diproses sama siapa? Ujiannya sama siapa? Ujiannya nggak jauh-jauh sama suami kita. Ujiannya nggak jauh-jauh sama anak-anak kita. Ujiannya nggak jauh-jauh sama orang-orang sekitar kita. Ujiannya nggak jauh-jauh sama teman satu kerjaan, satu usaha, satu bisnis, teman-teman satu pelayanan. Kita dibentuk oleh Tuhan. Dan perhatikan, roh yang lemah lembut, kita nggak mundur waktu proses itu terjadi buat kehidupan saudara dan saya. Amin. Siap ya, teman-teman, untuk deep beauty-mu bisa muncul itu dengan engkau dilatih, mau dibentuk oleh Tuhan. Jadi dari awal waktu saya bilang ya, untuk menikah dengan suami saya dengan begitu banyak problema yang ada, demikian pula juga suami saya. Waktu suami saya berkata ya, menikah dengan seorang lasmesan Cikacorina gitu loh, dia udah harus siap gitu loh, menerima saya dengan apa adanya, karena setiap kita itu akan dijadikan Tuhan untuk membentuk pasangan kita. Kita dibentuk untuk membentuk suami kita dibentuk untuk membentuk kita. Anak-anak kita Tuhan anugerahkan untuk membentuk kita. Kita sebagai orang tua dibentuk Tuhan untuk memproses anak-anak kita. Begitu selanjutnya. Jadi jangan heran, waktu Tuhan izinkan ada proses yang ada, saudara perhatikan, pergunakan roh yang lemah lembut itu untuk meresponinya dengan benar, sehingga kita nggak pernah meninggalkan Tuhan. Sehingga kemudian orang-orang sekitar kita bisa melihat bagaimana kita memiliki roh yang lemah lembut pada saat kita mengalami proses kehidupan yang ada. Saya dibentuk untuk ngalamin proses lemah lembut ini 4 tahun di awal pernikahan saya. Wow, luar biasa. Ya disiksa, ya dimaki, ya udah itu diremehin, dan lain sebagainya. Benar-benar dibentuk, digejretin kalau bahasa sekarangnya mah ya. Udah jatuh dari tangga, kemudian kena durian juga, terus kena apa lagi lah, pokoknya yang paling sulit gitu. Buat saya 4 tahun awal pernikahan, itu luar biasa saya dibentuk oleh Tuhan. Belum setelah itu juga, saya boleh divonis sama dokter, saya nggak bisa punya keturunan. Aduh, saudara, bagaimana ini? Udah mas saya divonis nggak bisa punya keturunan, ditambah lagi saya menghadapi seorang suami yang di luar dugaan saya pada saat 4 tahun awal pernikahan. Wow! Tapi ternyata memang Tuhan melatih saya untuk saya punya roh yang lemah lembut. Dan yang kedua, bagaimana saudara dan saya belajar memiliki roh yang lemah lembut dengan hati yang melepaskan hak. Hati yang nggak pegang hak kita begitu saja. Karena kenapa? Karena setiap kita itu adalah miliknya Tuhan. Setiap apa yang kita miliki itu semuanya miliknya Tuhan. Nggak ada yang menjadi hak kita sebetulnya. Kita hanya menjadi pengelola saja.
Jadi kalaupun Tuhan izinkan kita kehilangan seseorang, kita kehilangan harta benda kita kehilangan hal-hal yang penting buat hidup saudara dan saya, perhatikan, kau harus rela untuk bisa melepaskan hakmu. Itu yang disebut dengan roh yang lemah lembut, itu ada dalam deep beauty kita. Amin, para ladies, keren ya. Dan kemudian hati yang mau berubah setiap kita. Jadi ada begitu banyak orang-orang konseling itu ternyata hanya pengen curhat, tapi nggak mau berubah gitu. Jadi saya bilang begini sekarang, kalau saya banyak terima konseling, saya bilang begini. 2 kali pertemuan, yang ketiga kalinya, kemudian dia masih hanya terus mengeluh dan terus mengeluh, saya bilang begini, kalau kamu nggak mau berubah, saya nggak akan lanjutkan lagi untuk mendampingi kamu konseling. Karena patokannya adalah bagaimana kita semuanya mau belajar memiliki roh yang lemah lembut dengan hati yang mau diubahkan. Siap untuk terima perubahan itu. Siap untuk mau dikoreksi. Siap untuk mau diajarin gitu loh ya. Hati yang mau berubah itu. Terima gitu kebenaran firman Tuhan. Waktu setiap kita diajar sama firman Tuhan, ayo dong gitu loh. Jangan hanya mau dengar kesaksian-kesaksian orang, jangan hanya mau wow gitu loh. Dengar dengan kisah-kisah orang-orang yang bagaimana Tuhan menolong mereka dan lain sebagainya. Terus sedangkan kita tuh nggak mau berubah, cuma mau hanya ingin ngedengerin, asik ya, si itu ya jadi begini ya, asik ya, si ini ya ternyata ya udah berubah dan lain sebagainya. Halo, keputusan itu harus dari engkau dan aku. Roh yang lemah lembut itu bicara tentang hati yang mau berubah. Katakan amin. Setiap kita diuji dengan hal ini. Yuk semuanya kita mau bertobat. Supaya apa? Supaya kita benar-benar menyadari deep beauty kita itu. Dan selanjutnya, roh yang tentram, hati yang tenang dan tidak khawatir atau tidak panik dalam tekanan. Wah, ini pembelajarannya luar biasa. Ini baru aja di proses barusan. Baru banget di prosesnya barusan. Jadi PC saya yang biasa saya pakai untuk pelayanan Zoom barusan tuh tiba-tiba blank aja gitu. Terus kemudian saya langsung dilatih lagi untuk memiliki roh yang tentram. Saya nggak mau ngomel, tapi kemudian saya panggil suami saya, halo ayah, please tolongin saya. Kemudian dia langsung siapkan laptopnya. Sekarang saya bisa lagi bicara di depan saudara. Hati yang tenang dan tidak khawatir atau tidak panik dalam tekanan. Firman Tuhan bilang begini, kekhawatiranmu nggak akan menambah sehasta apapun kok gitu loh. Perubahan apa-apa nggak akan ada gitu loh. Jadi ngapain kita harus khawatir? Ngapain sih kita harus panik gitu? Tapi itu pembelajarannya memang lama. Pembelajarannya harus every day, setiap hari. Bayangkan saudara, saya merawat ipar-ipar saya kurang lebih sekitar 15 tahun, para ladies. Kemudian saya juga harus menghadapi seorang mertua yang sangat luar biasa dan amazing. Dan kemudian saya juga harus mengayomi jemaat yang Tuhan percayakan untuk kami boleh gembalakan. Itu nggak mudah banget. And you know lah, sebegitu banyak pribadi-pribadi yang ada, sebegitu banyak juga saya harus bisa tetap tenang dan tidak panik menghadapi setiap mereka. Wow, pembelajarannya dahsyat. Dan saya memang harus merelakan bagaimana saya harus meredam, menekan diri saya sendiri. Untuk saya bisa tenang dan tidak khawatir. Oh, masih nggak jatuh bangun? Masih nggak? Masih banget. Terakhir, ipar saya itu kabur dari tempat rehab. Terus kemudian kita mencari, saat itu waktu dikasih tahu bahwa kabur dari tempat rehab, wow, saya langsung nongkrong sama suami saya di Ledeng, karena dia kabur dari Subang, dari tempat rehab yang ada di Subang. Kami berdua langsung pergi ke Ledeng, karena itu tempat elep yang arah dari Subang menuju ke Bandung gitu. Jadi kita tunggu semua elep sampai elep yang terakhir, sampai malam-malam. Dan itu tengah-tengah hujan. Jadi saya dengan suami itu belajar untuk, udahlah, enjoy aja. Kita memang nyari, kita memang berusaha keras, tapi ya kita tungguin aja, santai aja. Kita sambil minum kopi. Oh, kalau sebelum-sebelumnya tuh kita tuh nggak bisa kayak begitu. Mau nyari, kan ini udah berulang-ulang nih. Ini yang keempat kali dia melarikan diri dari kehidupan nyatanya gitu loh ya. Jadi, udah deh, nggak dapat. Saat itu kita nunggu sampai elep yang terakhir. Oke, udah deh. Saya udah mulai terbiasa untuk saya bisa tenang mendengar ipar saya kabur.
terus kemudian kita pulang dan kita tetap melakukan aktivitas. 3 minggu kemudian kita ditelepon sama orang yang baik banget nemuin adik ipar kita, ternyata sudah ada di Sumedang. Para ladies, wow, akhirnya saat itu juga saya harus segera, karena saat itu harusnya jadwal saya untuk kontrol, saudara, tapi ini jiwa yang memang harus kita tolong. Kemudian akhirnya kita putuskan saya harus berangkat ke Sumedang bersama dengan suami. Wow, enjoy banget. Dan akhirnya kita ketemu, keren banget, ada seseorang yang menemukan dia dan merawat dia selama beberapa hari, itu pertolongan Tuhan. Dan waktu saya belajar untuk memiliki hati yang tenang dan nggak khawatir dan nggak panik, tekanannya tuh jadi berkurang. Perhatikan ya, waktu kita nggak khawatir dan nggak panik, tekanan proses kehidupan kita itu berkurang. Oke? Kemudian roh yang tentram itu bicara tentang hati yang berpengharapan penuh kepada Tuhan. Saya selalu terus berpengharapan sama Tuhan begini loh. Waktu ada jemaat-jemaat yang mengalami sakit penyakit, waktu ada jemaat-jemaat yang mengalami perekonomian yang terus-menerus kondisinya begitu. Terus kemudian waktu ada saudara-saudara yang mengalami kondisi yang parah dan terus kami harus menolongnya, saya selalu tetap punya pengharapan begini loh. Oh, Tuhan tuh pasti sembuhkan ipar-ipar saya. Orang-orang tuh sering kali kayak begini, ngeledek gitu, teman-teman dekat saya tuh ngomong gini, aduh Lasma, nugelo diurus-urus, nugelo di tangan. Saudara, teman-teman dekat saya tuh udah nggak ini lagi gitu loh. Udah terbiasa dengan kehidupan saya seperti itu. Aduh, kamu tuh harus belajar mikirin dirimu, enjoy dan sebagainya. Oke, gue udah enjoy kok sekarang, makanya gue nggak terlalu mikirin banget gitu loh. Tapi saya tetap percaya gitu bahwa mereka pasti disembuhkan oleh Tuhan. Orang-orang sekitar saya mengalami pergumulan, saya percaya mereka pasti ditolong sama Tuhan. Layaknya seperti Tuhan menolong saya. Saya nggak pernah mau putus pengharapan saya, berharap bahwa Tuhan pasti tolong segala sesuatunya buat kehidupan saya. Demikian pula juga dengan sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Saya tetap punya pengharapan yang penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti selalu akan sembuhkan setiap sakit penyakit saya. Di setiap area yang ada. Oke, deep beauty. Luar biasa. Sekarang kita mau bahas tentang outside beauty kita. Outside beauty kita itu adalah penampilan luar kita. Perhatikan, teman-teman, para ladies, setiap kita memang juga harus menjaga keberadaan penampilan luar kita. Kalau tadi kita menjaga deep beauty kita, kalau sekarang kita belajar untuk menjaga outside beauty kita. Prinsipnya pantas, sopan, dan sederhana. Perhatikan ya, pantas, sopan, dan sederhana. Jadi dipastikan teman-teman kalau pakai pakaian sesuai dengan tempat yang ada. Kalau saudara mau ke kolam renang, silahkan pakai bikini gitu loh. Silahkan pakai baju renang yang ada. Silahkan saudara berseksi-seksi ria. Memang itu tempatnya. Tapi kalau saudara datang ke tempat beribadah, saudara datang untuk berbakti, terus kemudian saudara pakai pakaian yang tidak pada tempatnya, ketek kelihatan kemana-mana, terus celengan bagong juga kelihatan kemana-mana, celengan bagong, saudara. Jadi waktu saudara agak nungguk sedikit, itu celana saudara agak mundur ke bawah sedikit dan baju saudara naik ke atas. Halo, yuk kita mempunyai prinsip yang benar tentang outside beauty kita. Prinsipnya adalah pantas, sopan, dan sederhana. Sesuai dengan tempat yang ada, sesuai dengan waktu yang ada. Dan kemudian outside beauty kita juga harus memiliki motivasi yang benar. Bu Lasma, boleh nggak sih kita tuh operasi? Bu Lasma, kita tuh boleh nggak sih pakai tato? Kemarin 2 hari lalu, saya baru kunjungin temen di satu tempat, terus kemudian kita udah deket banget. Terus anaknya dengan bangganya bilang begini sama saya, anak keduanya laki-laki. Tan, lihat nih, aku udah pakai tato nih, Tan. Dia bilang begitu. Wow, tatonya apa? Tatonya ayat firman kok, Tante. Oke kan, boleh kan? Akhirnya papanya tanya begini, Pak Binsar, boleh nggak sih sebetulnya pakai tato? Terus kemudian waktu suami saya bilang begini, ya ini bukan masalah boleh atau tidak, tapi firman Tuhan bilang itu tidak pantas dan tidak selayaknya gitu loh ya. Terus kemudian, loh gimana dong para wanita-wanita tuh yang pakai tato di di alisnya, mereka bilang begitu. Terus ya silakan pakai katanya, yang penting punya motivasi yang benar untuk menolong gitu loh, untuk menolong keberadaan dirinya memang sudah tidak ada lagi alisnya, dan supaya lebih baik lagi dan punya motivasi yang benar, bukan hanya untuk menonjolkan dan pamer-pamer gitu loh saudara, silakan saja gitu. Jadi mesti motivasinya yang benar.
Kemudian untuk kita bisa menghargai sesama kita. Kenapa kita harus rawat outside beauty kita? Jaga kebersihan kita, mandi dan sebagainya, semuanya untuk kita bisa menghargai sesama kita. Menolong sesama kita gitu loh. Waktu kita sehat, waktu kita kuat, kita bisa menghargai sesama kita. Kita bisa bantu orang-orang sekitar kita. Dan kemudian untuk menyatakan hormat dan cinta kita kepada Tuhan kita. Hidup kita, outside beauty kita, itu mempermuliakan nama Tuhan. Waktu orang-orang diberkati melalui penampilan kita, itu Tuhan dipermuliakan. Waktu awal-awal saya melayani jadi seorang ibu gembala, itu tuh saya tuh kan cuek banget gitu loh. Saya tuh kan tomboy gitu. Jadi setiap saya mau mengikuti ibadah, saya tuh cuek banget. Cuek banget. Loh, rambut basah-basah tuh. Rambut basah-basah biarin aja ngikut ibadah. Terus kemudian nggak pakai make up sama sekali. Cuek aja, nggak pakai lipstick. Pokoknya cuek banget pokoknya. Baju juga ya seadanya aja, gue memang casual dan lain sebagainya. Jadi kemudian puji Tuhan ada seorang jemaat yang begitu sangat mengasihi. Saya percaya orang-orang yang menegur saya, orang-orang yang memberikan masukan sama saya itu karena mereka begitu sangat mengasihi saya. Jadi seorang ibu bilang begini sama saya, Bu Gembala, aduh tolong dong lain kali rambutnya di hair dryer dulu, terus kemudian pakai make up deh. Wah, prosesnya tuh, wah, ini masih sama semangat. Terus saya bilang begini, aduh, saya tuh membutuhkan waktu lama deh untuk kayak gitu-gitu. Udah, yang penting makan deep beauty saya gitu loh yang dipancarin. Oh, ternyata nggak bisa begitu. Outside beauty kita itu menyatakan hormat dan cinta kita buat Tuhan. Dan ternyata waktu saya berpenampilan dengan cuek begitu gitu loh, ada orang-orang yang merasa nggak nyaman gitu lihat penampilan saya dan nggak diberkati. Wah, itu prosesnya panjang banget sampai saya bertumbuh di kegerakan wanita bijak. Saya bertemu dengan orang-orang dan saya ditempatkan dengan seseorang yang saudara pasti tahu karena suka bicara juga di ladies ini. Oma yang cantik itu seringkali dibikin satu kamar dengan saya gitu kalau kita melayani sama-sama gitu loh ya. Jadi wah, dia yang ajarin saya, dia yang potongin rambut saya, dia yang benar-benar sampai ulang tahun saya. Dia tuh khusus spesial beliin perangkat make up gitu. Nih, Lasma, kamu harus perhatiin diri kamu. Itu tuh memuliakan Tuhan, tahu nggak? Kamu tuh jadi enak dilihatnya. Ini kamu pakai, kamu belajar sendiri. Saya udah ngajarin kamu. Pokoknya kamu harus lakukan itu. Wah, saya belajar dan sebagainya. Akhirnya, saudara, saya sudah mulai terbiasa. Ya, karena saya melihat bahwa outside beauty saya itu adalah bukti menyatakan hormat dan cinta kita buat Tuhan. Bukan buat gaya-gayaan, tapi untuk membuat orang-orang kita juga bisa enak gitu loh. Dan melihat bagaimana Tuhan dipermuliakan melalui outside beauty kita. Sesuai, nggak usah terlalu menor, biasa saja, natural saja, sesuai juga penempatannya seperti biasa. Gitu loh ya, nggak terlalu berlebihan. Alias nggak lebay gitu loh ya. Oke ya, baik. Kemudian kita bahas dari kebenaran firman Tuhan. 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-10, hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Gitu loh. Ini yang dimaksud tadi sesuai dengan tempat-tempat yang tepat, waktu-waktu yang tepat, supaya apa? Supaya setiap kita waktu kita berdandan itu, perhatikan, memancarkan deep beauty kita, dan kemudian waktu kita memperlengkapi outside beauty kita, itu kita menjadi wanita-wanita yang layak bagi perempuan yang beribadah. Layaknya seperti wanita-wanita yang intim sama Tuhan, peka dengan suaranya Tuhan, mau dengar-dengaran dengan apa yang maunya Tuhan. Gitu loh ya. Oke, baik. Tinggal kita praktek aja sebetulnya bagaimana setiap kita. Simpulannya begini, cantikan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mensyukuri apa yang Tuhan beri. Semua lagi tangannya, ayo digerak-gerakan, jari-jarinya. Coba para wanita perhatikan, kita baca sama-sama ya, kita baca sama-sama kesimpulan ini, tangannya dua-duanya didekatkan seperti ini, seperti sedang menyembah, bilang sama-sama 2-3 ya, kecantikan yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mensyukuri apa yang Tuhan beri, wajah, tubuh, dan segala yang kita miliki. Itu kita mesti syukuri. Kemudian yang kedua, kecantikan secara lengkap terdiri dari deep beauty dan outside beauty kita. Jadi nggak bisa kita cuman hanya memperhatikan deep beauty kita aja terus ya, sampai lupa gitu memperhatikan outside beauty kita.
Terus kemudian yang ketiga, Tuhan mau kita memelihara dua sisi kecantikan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang merdeka dan menjadi berkat. Semuanya bilang begini, merdeka, merdeka, merdeka. Beauty or the beast. Yang beauty-nya kita udah belajar sama-sama. Bagaimana setiap kita menyadari bahwa kita spesial, spesial diharapkan Tuhan, spesial dihadirkan Tuhan, dan spesial jadi penolong. Oleh sebab itu, kita belajar bagaimana kita memelihara deep beauty kita dan outside beauty kita. Oke, selanjutnya kita bahas the beast, bagian yang buruknya. Saya berharap kalau kita bahas yang the beast-nya, para wanita, nggak usah terlalu menyelami banget ya. Jangan dicatat kalau bagian yang the beast-nya. Halo, halo, halo. Kagak usah. Saya hanya mau perhatikan aja. Terus kemudian kita nyimak. Nyimaknya begini, nggak usah dicatat. Tapi nyimak dan menyadari gitu loh. Nyimak dan menyadari. Halo, perhatikan. Di dalam Alkitab itu ada yang namanya Isabel. Dan itu dibahas dalam 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16. Kisahnya tuh di 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16. Kalau nanti para ladies mau baca di rumah, pastikan lagi. Pada saat ada seorang suami, itu kemudian dia menginginkan satu daerah perkebunan. Tapi kemudian dia nggak bisa ngambil keputusan apa-apa. Terus istrinya, yaitu Isabel, dia tuh mempengaruhi suaminya. Mempengaruhinya tuh mempengaruhi dengan tidak benar. Menyarankan suaminya untuk melakukan hal-hal yang nggak benar. Makanya kemudian Isabel ini, kenapa kok roh Isabel sih, Bu Lasma? Karena wanita itu memiliki roh. Karena setiap kita itu memiliki roh. Dan Isabel itu bisa diibaratkan sebagai, bukan diibaratkan, dia memiliki roh Isabel, disebutnya sebagai roh Isabel. Apa itu roh Isabel itu? Dia bisa dikatakan sebagai seorang wanita yang memiliki perangai yang sangat buruk. Yang pertama, roh Isabel itu apa sih? Pertama, oke, perhatikan para wanitanya Tuhan. Menjadikan suami jadi alat untuk dikendalikan dan dikuasai. Roh Isabel itu seringkali memperalat suaminya. Halo, perhatikan. Apakah setiap kita sering memanipulasi suami kita? Memperalat suami kita? Ternyata waktu kita lakukan hal itu, gue lagi jadi pribadi-pribadi yang best banget. Buruk banget. Halo, stop ya. Untuk memanipulasi keberadaan suami kita dan ngatur-ngatur suami kita. Halo, suami kita itu punya otoritas sebagai pemimpin. Biarkan dia boleh berkembang sebagai seorang pemimpin. Jangan kita terus yang ngatur-ngatur dia. Yang kedua, roh Isabel. Jadi waktu saudara dan saya udah mulai mau pengen nih, udah mulai mau nih keinginan-keinginan kita yang udah mulai mau ngatur-ngatur suami kita gitu loh ya. Halo, stop dengan hal itu. Karena itu nggak cantik gitu loh. Karena itu tuh buruk gitu loh. Yang kedua, roh Isabel itu apa sih? Egois, terfokus hanya untuk kepentingan sendiri, arogan dan kasar. Saya pernah ketemu sama seorang wanita, dia cantik banget, keren banget, pokoknya cakep banget deh. Jadi waktu saya ketemu dengan dia lagi makan gitu bersama dengan suami sama anak-anaknya. Tapi kemudian yang bikin saya nggak nyaman, waktu kemudian dia tuh begitu sangat otoriter dengan keputusan menu makanan yang ada. Terus kemudian semuanya serba diatur dan lain sebagainya. Wow, sampai suaminya, karena saya bersebelahan gitu loh ya, jadi saya bisa tahu gitu kondisi percakapan mereka seperti apa. Sampai suaminya juga udah nggak bisa. Suaminya waktu aku mau ini deh, kamu tuh lagi punya penyakit ini gini-gini. Anak-anak juga, nggak usah gini. Wah, terus kemudian yang paling ngerinya lagi, dia waktu menghardik, ini bahasa kejamnya ya, waktu dia menghardik suami sama anaknya itu pakai bahasa yang kasar. Anjing mana teh? Saudara, waktu saya dengar dia ngomong kayak begitu, wow, langsung yang tadinya mukanya cantik gitu jadi buruk rupa gitu loh. Saya tuh jadi udah, jadi ilfeel gitu ngelihatnya. Loh, para wanita Tuhan, para ladies, ingat, pada saat engkau dan aku menjadi egois, engkau sedang menjadi buruk. Dan kemudian engkau menjadi arogan dan kasar, engkau menjadi buruk. Selanjutnya, menuntut dipuja dan perhatian yang berlebihan.
sedikit-sedikit ingin diperhatikan, segala sesuatunya mesti diperhatikan, waktu nggak diperhatikan, mulai baper dan lain sebagainya. Halo, stop dengan hal itu semuanya, sebab yang paling penting adalah kita diperhatikan oleh Tuhan kita. Amin ya. Orang-orang sekitar kita seringkali kok lupa untuk memperhatikan kita. Jadi jangan pernah menuntut untuk dipuji, dipuja, baik sama suami, sama anak-anak, atau orang sekitar kita. Boleh terima pujian, tapi jangan menuntut orang-orang sekitar kita untuk terus memuji kita, dan memperhatikan perhatian yang berlebihan. Selanjutnya, tidak dapat mengontrol emosi. Wow. Ini yang tadi saya awal bilang begini. Saya mau ceritakan. Tadi kan udah lihat ya foto profil saya bersama dengan keluarga. Nah, para ladies, saya itu suka diledekin sama teman-teman dekat saya. Ayo, siapa di sini yang paling muda? Yang paling muda gitu. Padahal sebetulnya saya sih di antara teman-teman dekat saya tuh saya paling muda. Terus kata teman-teman saya bilang, "Wah, kamu paling muda, tapi wajahmu paling tua," katanya gitu. Waduh, saudara. Terus kemudian pembuktian itu terjadi ternyata. Jadi setiap saya ada di satu tempat gitu, saya tuh disangka sedang jalan sama adik saya. Untuk mereka yang nggak kenal dengan saya, ketemu saya jalan sama Pak Binsar tuh, adiknya ya? Gitu loh. Hah? Adiknya? Halo? Dia suami gue dan dia jauh lebih tua dari gue gitu loh. Tapi kenapa dia dianggap adik gue? Setua begitukah gue gitu loh ya? Yang lebih ngeri lagi waktu saya pasang ring di Penang, itu si susternya ngomong begini, "Bu, itu tadi anaknya," katanya. "Tadi kesini nyariin ibu." Aduh, tadi anak ibu nyariin ke sini. Hah? Anak my son? Terus saya bilang, yes, katanya. Oh enggak, saya enggak dengan anak saya dengan suami saya. Oh sorry, katanya gitu. Terus, oh itu suami ibu ya? Iya. Terus udah gitu, wow. Sebetulnya saya bisa emosi sih. Tapi ya puji Tuhan gitu loh, gue nggak mau jadi buruk gitu loh ya. Kita bisa belajar untuk mengontrol emosi kita. Di situasi apapun, di keadaan apapun, kita mau belajar untuk kita tidak emosi. Apalagi Roy Isabel mengeksploitasi kelemahan suami untuk ambil alih kepemimpinan. Wow, menganggap remeh suami, mengeksploitasi kelemahan suami kita untuk ambil alih kepemimpinan kita. Itu roh Isabel. Kita jadi pemimpin. Oke, selanjutnya. Nggak punya empati terhadap suami, menganggap suami adalah saingan. Tidak punya empati terhadap suami kita, menganggap suami kita adalah saingan. Karena seringkali mungkin kita berpikir kita lebih bisa dari pasangan kita lebih oke dari pasangan kita lebih mampu dari pasangan kita. Kita berpikir bahwa ya kita sangat bisa menguasai keberadaan suami kita. Nggak punya empati terhadap suami, menganggap suami adalah saingan kita. Yang terakhir, menganggap dirinya superior, selalu bisa selesaikan masalah. Memang kita diciptakan sama Tuhan multitasking sih. Perempuan tuh bisa melakukan apa aja dalam satu waktu gitu loh. Bisa sambil nelpon, kemudian bisa sambil masak, bisa sambil ngelus-ngelus, kakinya ngelus-ngelus si Kathy gitu loh ya, si kucing gitu ya, sambil pantatnya juga nutup kulkas gitu ya, ngambil sesuatu gitu ya. Wow, gitu keren banget gitu. Tapi seringkali jadinya kita seringkali menganggap diri kita superior. Bisa menyelesaikan segala masalah dengan remeh orang-orang sekitar kita. Duh, itu tuh roh yang buruk banget gitu loh. Jadi kalau bicara tentang beauty or the beast, kita pasti akan punya pilihan. Kita ambil pilihan untuk bagaimana kita menjadi wanita-wanita yang cantik di pemandangannya Tuhan. Karena Tuhan berkata, wanita yang aku bentuk adalah spesial adanya. Saya akan akhiri dengan kesaksian seorang wanita tua ini. Wanita tua ini ada di satu tempat, diungsikan oleh suaminya. Dulunya dia bersama dengan suaminya. Jadi waktu suami saya mengadakan penginjilan di satu desa di Sumatera Utara tepatnya, dia dibawa oleh seorang hamba Tuhan datang ke rumah ibu ini. Dan kemudian waktu ngobrol-ngobrol akhirnya mereka mengkisahkan kisah seorang wanita ini. Jadi dia bersama dengan suaminya tinggal sangat sederhana. Kemudian suaminya diangkat menjadi seorang orang yang kemudian karena suaminya punya prestasi dan bekerja dengan baik, tadinya tukang kebun, lama-lama dipercayakan disekolahkan sama perusahaan perkebunan tersebut sampai akhirnya dia menduduki sebagai seorang pejabat dan memiliki banyak uang. Tiba-tiba dia kepincut sama sekretarisnya dan kemudian istrinya dibuang di satu tempat yang
di tempat itu hanya ada beberapa keluarga saja. Jadi dia dibuang aja begitu aja. Dia kemudian mengambil pilihan untuk bersama dengan sekretarisnya tersebut. Dia buang dan kemudian si istrinya itu tidak diberitahu juga kepada anak-anaknya bahwa mamanya dibuang sehingga anak-anaknya tidak bisa menemui keberadaan ibu ini. Terus kemudian tetangga-tetangga selalu bilang begini sama dia. Kamu tuh bodoh ya. Kamu dulu waktu miskin, kamu temenin suami kamu. Terus sekarang kamu dibuang, kok kamu diem aja. Sudah tahu, waktu dia sering kali diejek sama orang-orang dan tetangga-tetangganya, dia selalu bilang gini, dan dia selalu marah. Kalau ada orang-orang yang kemudian menjelek-jelekan suaminya. Nggak boleh gitu. Itu suami saya. Bagaimanapun dia suami saya. Keren banget ya. Oh ini deep beauty-nya keren banget ini tuh. Terus kemudian suami saya masuk ke bagian ruangan tidurnya. Terus kemudian ada tulisan ini. Tulisan yang dibuat oleh anak tetangganya yang disuruh sama dia. Bikin tulisan itu di atas dipan tempat tidur saya, dia bilang begitu. Tulisannya, Yesus penolongku yang baik. Berarti kan para ladies, saya mau kasih tahu endingnya begini. Halo para ladies, engkau mau mempertahankan apapun, bagaimanapun, kondisi yang paling buruk akan sangat mungkin terjadi. Tapi perhatikan, kita punya Yesus sebagai penolong yang baik. Katakan amin. Amin. Makanya kemudian, saudara, waktu suami saya lihat tulisan ini, dia bilang begini. Opung, kan orang Batak ya. Opung, katanya. Terus bagaimana nanti kalau suamimu meninggal dan lain sebagainya. Oh, suami saya sudah meninggal. Suami saya lebih cepat dipanggil Tuhan. Dan suami saya sekarang dikuburkan di pinggir rumah saya ini. Saya harus bersama-sama dengan dia sampai saya juga nanti dipanggil Tuhan. Wow. Jadi fokus dia tuh bukan dengan apa yang ada di sekitarnya. Fokus dia tuh hanya kepada Yesus yang menjadi penolongku gitu loh. Keren banget. Dan kemudian ternyata si perempuan yang diselingkuhin sama suaminya itu ternyata juga meninggal kemudian. Dan teman-teman tahu apa yang dilakukan? Dia suruh tetangganya untuk mencari tahu di mana anak-anaknya, dan kemudian ditemukanlah anak-anaknya, dan kemudian anak-anaknya disuruh juga membawa perempuan itu yang sudah menyakiti hati dia gitu, yang jadi selingkuhan suaminya, juga disuruh dikembalikan kepada orang tuanya dan dikuburkan dengan baik. Wow, keren banget. Dan saudara tahu, dia ditemukan sebagai seorang wanita di tempat tersebut yang tidak ditemukan sama sekali sakit penyakit apapun. Sampai usianya 89 tahun. Tidak ada sakit apapun setelah diperiksakan. Keren ya, keren banget. Karena dia percaya bahwa Yesuslah penolongku yang baik. Halo para wanitanya Tuhan, para ladies. Setiap kita adalah wanita-wanita yang diharapkan oleh Tuhan. Yang dihadirkan oleh Tuhan. Dan yang memiliki kualitas spesial dengan sangat luar biasa. So don't worry, tinggal kita ambil keputusan. Lo mau ambil keputusan jadi wanita yang cantik atau jadi wanita yang buruk. Gitu aja. Tapi saya percaya setiap kita adalah wanita-wanita yang mau ambil keputusan bahwa kita adalah wanita-wanita yang cantik. Dan tadi pembelajarannya sudah lengkap, saya jabarkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita doa, nanti setelah doa, kita nanti ada tanya jawab. Oke? Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Untuk setiap kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk setiap proses kehidupan yang ada. Terima kasih untuk pembentukan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami boleh spesial diharapkan oleh Engkau. Kami boleh spesial dihadirkan oleh Engkau. Kami boleh spesial menjadi penolong dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur untuk kejadian kami dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur untuk itu semuanya. Mari ajari kami Tuhan Yesus untuk kami boleh memilih menjadi pribadi-pribadi yang cantik di pemandangannya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dijauhkan daripada setiap kehidupan-kehidupan buruk kami, Tuhan Yesus. Kebiasaan-kebiasaan buruk kami, kepribadian-kepribadian buruk kami, Tuhan Yesus. Kami mau tolak itu semuanya, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Allah Roh Kudus. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Kau berkati setiap para ladies yang ada. Kau berkati juga acara selanjutnya, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan sama host yang berwenang. Ya, terima kasih Bu Lasma. Yes. Luar biasa sekali ya hari ini.
ternyata wanita itu cantik di mata Tuhan tuh luar biasa ya Bu ya. Yes. Bukan sesuatu cantik biasa, tapi cantiknya tuh luar biasa ya. Tadi di awal acara sambil nunggu Bu Lasma kita kan sempat tanya ya, beauty itu apa sih gitu kan. Nah, ternyata para ladies kita ini udah pinter-pinter sih Bu Lasma. Ada yang bilang apa ya tadi ya? Penguasaan diri, karakter, roh lemah lembut dan tentram seperti yang tadi Bu Lasma sampaikan ya. Cantik luar dalam. Nah, hari ini kita belajar ya ladies untuk bisa cantik luar dalam, terutama dalamnya. Kalau dalam kita cantik, pasti luarnya cantik ya Bu Lasma ya. Amin. Yes. Ada sesuatu yang terpancar keluar saat dalam kita cantik ya. Oke. Nah, kita masih ada kesempatan buat sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya langsung, boleh angkat tangannya nanti di unmute bisa tanya langsung atau boleh tanya juga di chat juga boleh ya. Kita tunggu sama-sama. Coba udah ada yang masuk belum ya? Belum ada. Oke. Belum ada yang masuk. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Boleh tanya langsung ya. Jangan malu, nggak apa-apa. Boleh angkat tangan atau unmute langsung juga boleh. Kalau nggak bisa chat, boleh ini. Di chat juga boleh. Bu Lasma, saya dulu deh mau nanya. Oke. Di tengah pandemi ini, kita kan sebenarnya kesabaran atau kecantikan dalam kita diuji ya. Apalagi menghadapi anak-anak di rumah, terus perubahan yang sangat mendadak buat kita semua ya. Ada tips dan triknya nggak Bu Lasma supaya kita bisa menjaga kecantikan dalam kita luar dalam? Memang sih kembali lagi ya, hubungan yang intim sama Tuhan itu nolong kita sih. Jadi para ladies dipastikan untuk kita selalu baca firman, selalu ambil waktu untuk kita juga punya saat teduh, itu nolong banget. Karena tadi waktu saya sampaikan juga bahwa wanita itu kan berasal dari roh ya. Jadi memang yang bisa kasih kekuatan kita, yang bisa ngerem kita adalah pada saat roh kita kuat gitu loh. Roh kita kuat, jadi kita juga bisa ngerti gitu loh. Kalau Roma pasal 2 ayat 1 sampai 2 kan bukan hanya tahu mana yang baik dan mana yang buruk aja, tapi kita tahu yang mana yang menjadi kehendaknya Tuhan gitu loh. Jadi levelnya kita udah mesti naik nih gitu loh, tentang bagaimana kita boleh punya deep beauty sama outside beauty itu gitu. Jadi tips-tipsnya apa? Ya itu tadi. Para wanita memang, para ladies harus belajar komitmen untuk ambil keputusan intim sama pribadinya Tuhan. Itu yang bisa ngerem kita. Roh kita tuh yang akan menguasai gitu loh. Mulut kita, gitu, pikiran kita, tingkah laku kita, itu roh kita sebetulnya. Waktu roh kita memang dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, yang menjadi makanan sesungguhnya, di situ kita memang bisa kuat untuk kita tuh bisa nahan mulut kita waktu kita mau ngomong kasar gitu loh ya, waktu kita mau bergerak kasar, waktu kita mau mencoba untuk bersikap kasar dan lain sebagainya. Seperti itu sih kalau menurut saya gitu. Jadi harus back to Bible lagi, kembali lagi untuk kita punya benteng-benteng gitu loh lewat kebenaran firman Tuhan. Ngeremnya lewat itu. Ya, betul. Jadi punya benteng ya Bu Lasma ya. Pengendalian diri dengan pengendalian diri dengan kita dekat sama Tuhan ya. Yes. Bu Lasma ada pertanyaan nih. Mau bertanya, bila kita wanita sudah ditinggalkan suami, untuk kewibawaan kita menjadi kepala rumah tangga, bagaimana caranya? Terkait dengan roh lemah lembut tersebut, terkait dengan roh lemah lembut tersebut, anak saya 2 orang, laki-laki semua. Wow, ya. Oke, bicara tentang hal itu memang kemudian itulah hebatnya Tuhan kita ya. Kita kan memang dibentuk menjadi seorang pribadi yang sepadan. Hanya fungsi yang berbeda dengan suami kita.
Jadi pada saat Tuhan izinkan kita menjadi seorang single parent, kemudian kita seringkali bingung dalam menghadapi anak-anak kita yang memang mereka adalah anak laki-laki yang harus memiliki juga wibawa seorang pria gitu loh. Tapi percayalah ibu yang bertanya, percayalah bahwa waktu Tuhan izinkan engkau menjadi single parent, wibawa ilahi sebagai seorang bapak itu pasti Tuhan materaikan atas engkau. Karena memang segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi karena pasti Tuhan juga sudah memperlengkapinya sebelumnya. Paham ya? Gitu loh ya, ibu yang bertanya ya. Jadi jangan pernah takut, don't worry, be happy. Minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku wibawa ilahi, meskipun aku sebagai seorang ibu, tapi aku bisa tegas juga kepada anak-anakku yang laki-laki. Karena kan roh yang lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Paham ya maksudnya ya? Roh lemah lembut itu adalah dalam hati kita gitu loh, bukan tindakan yang lemah gemulai. Jadi misalnya gini, anak kita nih laki-laki nih kemudian dia keluar malam, dia juga main game yang berlebihan dan sebagainya. Terus kemudian kita bilang begini, Handi nggak boleh main lama, bukan gitu loh. Tapi memang roh lemah lembut juga di dalamnya ada satu kekuatan untuk kita juga bisa kuat gitu di dalamnya tuh. Ada satu kekuatan di mana roh lemah lembut itu adalah menerima keberadaan orang-orang sekitar kita dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Bisa menerima sikap-sikap anak-anak kita yang laki-laki, terus kemudian kita terima hikmat daripada Tuhan untuk bagaimana menghandle keberadaan anak laki-laki tersebut. Jadi memang mesti diminta anugerah itu, dan percayalah, waktu Tuhan izinkan kita jadi single parent, para wanita, Tuhan sudah juga menyediakan wibawa ilahi itu sebagai seorang bapak sekaligus juga atas setiap kehidupan kita. Percaya dengan hal itu. Gitu. Ya, semoga menjawab ya Bu ya untuk yang bertanya. Pertanyaan kedua Bu Lasma. Yes. Bu Lasma, kalau sudah dari karakter karena doktrin dari kecil bahwa perempuan harus serba bisa, diberi wewenang lebih dari cowok, terlalu dimanja ortu dan lain sebagainya. Yes. Jadi kebawa, jadi tukang atur dan memaksa. Itu gimana ya Bu? Oke. Yang awalnya gimana pertanyaannya? Supaya? Jadi apa ya? Udah jadi karakter Bu. Jadi udah jadi karakter karena didoktrin dari kecil bahwa perempuan itu harus serba bisa, punya wewenang yang lebih dari laki-laki, dan terlalu dimanja orang tua. Nah, kebawa tuh sampai sekarang gitu Bu. Nah, itu gimana? Itu kebawa juga dalam kehidupan berkeluarga gitu ya maksudnya ya. Gitu ya. Oke, memang percayalah bahwa setiap karakter kita itu sangat bisa diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya harus balik lagi ke itu gitu loh. Karena yang membentuk kita itu adalah pribadi Tuhan. Kalau kehidupan yang kita jalani selama ini kan memang itu perjalanan kehidupan kita yang kita jalani selama ini. Tapi perhatikan, kita seutuhnya adalah milik Tuhan. Jadi meskipun kita juga udah dapat pola asuh nih, dapat pola asuh dari orang tua kita seperti itu. Tapi waktu kita dan ternyata pola asuhnya itu yang tadi kita dibiasakan untuk kita tuh bisa mandiri dan lain sebagainya, bisa mengerjakan segala sesuatu sehingga kemudian kita jadi dominan dan lain sebagainya. Perhatikanlah, percayalah, waktu engkau selesai dengan otoritas daripada orang tuamu, terus kemudian engkau memiliki kehidupan yang baru, kemudian saat itu dan engkau kemudian mengalami kehidupan yang terus mau diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, percayalah hal-hal yang sebelumnya itu bisa digantikan. Karena nggak ada karakter yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Setiap kita itu miliknya Tuhan. Jadi setiap karakter kita pun itu miliknya Tuhan. Dan kita tuh pasti bisa diubahkan. Lewat apa? Gimana caranya? Ya dengan kita praktek firman gitu loh. Kalau kata firman Tuhan kita nggak boleh dominan gitu ya. Kita harus bisa memiliki roh yang lemah lembut, roh yang sabar dan sebagainya. Kerjakanlah hal itu. Karena kemudian hal itu yang akan memaintenance kita, yang akan menolong kita untuk kita bisa berubah dari karakter kita, dari kebiasaan kita yang sebelumnya, gitu loh. Kenapa ibu ini bertanya? Karena kemudian dia pasti punya problem dengan hal ini. Dan sekarang ibu ini bertanya karena dia merasa bahwa itu bawaan dari yang lama. Oke, bawaan dari yang lama, oke. Tapi stoplah dengan bawaan yang dari yang lama. Jangan terus dibawa itu, belajarlah berubah, yang tadi saya bilang. Ya, belajarlah untuk berubah. Roh yang lemah lembut itu adalah bicara tentang bagaimana kita mau belajar untuk berubah.
Karena karakter hanya bisa berubah pada saat kita mau mengambil keputusan untuk berubah, gitu loh. Paham ya? Jadi kebiasaan yang lama itu bisa digantikan dengan segala sesuatu yang baru pada saat kita mau ngikutin rule-rule-nya Tuhan, perintah-perintahnya Tuhan. Pasti seiring waktu kita pun jadi bisa mengalami perubahan. Gitu, Lodge. Jangan menyerah, pasti bisa. Gitu. Iya. Seperti yang tadi saya saksikan kan, saya tuh cuek banget dan lain sebagainya karena kebiasaan orang tua saya memang nggak pernah ngajarin saya tuh untuk pakai make up, pakai baju tuh yang matching dan lain sebagainya gitu loh. Tapi setelah itu saya mau belajar gitu loh untuk bisa berubah, udah nggak begitu lagi gitu. Oke. Iya, sama ini ya. Berharap jelas. Jelas. Oke. Bu Lasma, oke. Ibu-ibu yang bertanya kalau misalnya belum jelas boleh tanya lagi ya, boleh tanya lagi. Ini pertanyaan selanjutnya Bu Lasma. Yes. Bu mau tanya kalau misal suami yang segala sesuatu keputusannya menyerahkan kepada istri, bagaimana sikap istri seharusnya untuk mengembalikan kepemimpinan suami dengan tanpa bicara atau sikap yang menyinggung? Ya, yang pertama udah pasti saya akan sarankan izinkan dia punya keputusan sendiri. Jadi dalam artian gini, waktu dia tanya, mah keputusannya sama kamu aja deh, saya mah takut dan gini sebagainya, terus yakinkan suamimu bahwa nggak apa-apa, kalaupun kamu salah, saya siap ada di belakang kamu. Karena seringkali begini, setiap suami yang ketakutan untuk mengambil keputusan dan menyerahkan kepada istrinya, karena dia tuh takut nanti istrinya akan menuduh dia, istrinya akan marahin dia dan lain sebagainya. Makanya kemudian karena pengalaman dia mungkin pada saat dia mengambil keputusan dan ternyata keputusan yang nggak baik, itu dia seperti mengalami Bu Lasmanya free selling. Iya, freeze. Sorry. Kita tunggu sebentar ya, ladies ya. Kayaknya ada masalah internet. Iya, sebentar ya. Oke, semoga tadi pertanyaan-pertanyaannya terjawab. Sambil menunggu Bu Lasma, tadi kita udah belajar ya tentang beauty, cantik luar dalam, juga beast, cantik apa sih? Jelek ya, sisi kejelekan dari kita. Kita mau belajar sama-sama. Ada yang punya pendapat lain nggak? Saya atau ada belajar apa nggak di hari ini? Boleh di chat ya. Oh, saya jadi tahu beast. Kekurangan saya waktu saya jadi beast itu apa gitu. Atau beauty saya, apa yang saya pelajari dari beauty hari ini. Udah masuk lagi belum, Ling? Belajar lebih sabar. Benar. Belajar lebih sabar. Belum masuk ya. Kalau saya tadi belajar untuk bisa berubah. Ternyata kita bisa ya berubah. Terus belum masuk ya. Ya, sebentar ya. Belum masuk. Foto bersama dulu gitu? Tapi nggak ada. Boleh. Iya, foto tapi nggak ada dulu. Bu Lasmanya. Nggak apa-apa deh, kita foto dulu ya sambil tunggu Bu Lasma. Ini ada hati yang melepaskan hak. Wah, strong banget ini. Ya. Belajar, sabar, tambah menolong sesama iman. Ya. Belajar banyak banget, lemah lembut, sikap hatinya harus mau dibentuk Tuhan terus. Benar. Hebat ladies kita ini. Ya. Ladies sambil nunggu Bu Lasma masuk, kita foto dulu ya. Belajar memiliki roh lemah lembut secara hati. Ya, good, great. Tolong dibuka kameranya dulu. Sebentar. Sorry.
Ada 4 halaman. Oke. Kita foto ya. Udah siap semua? Yang bisa dibuka, tolong dibuka ya kameranya ya. Saya foto dari halaman pertama. Halaman pertama ya. 1, 2, 3. Halaman kedua. Oke. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke. Cuma 3 halaman ternyata. Oke. Bu Lasma udah masuk lagi belum? Belum ada. Belum ada. Oke, nggak apa-apa. Kita coba tadi pertanyaannya sampai mana. Oke. Ya, betul. Oke. Itu ada Bu Lasma. Ya, Bu Lasma udah masuk lagi. Oke. Ya, sip, Bu. Sudah oke. Keputus ya tadi ya? Iya, tadi sempat keputus. Sorry. Oke, saya lanjutin Nggak apa-apa. pakai. Oke, silahkan Bu. Ya, yang tadi sampai mana ya? Oke. Tadi pertanyaannya, kalau misal suami yang menanggung segala keputusan menyerahkan sama istri, bagaimana sikap istri seharusnya untuk mengembalikan kepemimpinan suami dengan tanpa bicara atau sikap yang menyinggung? Itu pertanyaannya tadi, Bu. Ya, memang yang tadi yang pertama kan saya bilang kasih kesempatan sama suaminya untuk kemudian dia mengambil keputusan dan walaupun dia salah, keputusan itu tetap didukung gitu loh. Itu membangun keberanian dia untuk mengambil keputusan. Jadi jangan dicela, jangan diomelin, jangan diapa-apain, tapi kasih kesempatan dia untuk bersalah gitu loh. Salah dalam mengambil keputusan. Terus yang kedua kemudian bagaimana selanjutnya? Ya didiskusikan. Ngambil waktu berdua ngobrolin tentang poin ini. Itu yang dimaksud dengan kita belajar integritas emosional. Ini saya suka ngajarin nih kalau di couple-couple, bagaimana setiap kita para suami istri mesti belajar punya integritas emosional. Menyampaikan kegelisahan kita kepada pasangan kita. Secara jujur, sejujur-jujurnya. Itu yang dimaksud dengan integritas emosional. Jadi kan sebetulnya kan ini sekarang ini si istri sudah mulai gelisah nih, karena dia kok sepertinya kok selalu mengambil keputusan nyerahin sama istrinya. Nah, gimana caranya supaya tidak menyakitkan dia? Itu tadi, yang pertama, izinkan dia ambil keputusan, walaupun salah, jangan dikomentarin, jangan disalahkan, dan jangan disudutkan. Yang kedua adalah ngobrol. Diobrolin pelan-pelan, hanya heart to heart, berdua aja, secara khusus. Sehingga dia merasa nggak dihakimin, gitu loh ya. Dia nggak merasa diajarin, tapi ngobrolnya tuh nyantai, bahwa kasih masukan kondisinya seperti ini dan sebagainya. Gitu sih. Oke, Bu Lasma, thank you. Ini ada satu pertanyaan lagi. Oke. Sebelum The last one. Semoga the last one. Okay. Last one. Pertanyaan Shalom. Saya mau bertanya, wanita itu kan sebagai penolong, tetapi sejauh mana wanita dapat menolong suami? Seandainya dipertemukan kepada suami yang sulit sekali mengambil keputusan dalam segala hal, sementara suami adalah pemimpin dan harus mengambil keputusan, apakah istri hanya boleh sekedar memberi masukan atau harus ikut mengambil keputusan? Terima kasih. Itu pertanyaannya, Bu. Ya, sangat boleh memberikan keputusan jika memang begini loh. Bisa dalam perundingan nih, dalam situasi keluarga, istri ngasih usulan. Terus kemudian si suami kemudian mengambil pilihan untuk, oke, saya begini, terus kemudian diserahkan sama istri. Nah, disitulah peran kita sebagai seorang penolong. Nggak apa-apa, silakan. Tapi nggak kemudian terus melulu seperti itu. Kalau melulu seperti itu, caranya seperti tadi pertanyaan yang sebelumnya itu hampir mirip kan sebetulnya, gitu loh. Jadi kalau yang ini sebagai seorang penolong nggak apa-apa ngasih saran, tapi kemudian kalau memang suami mentok dan kemudian bertanya sama kita, tolong aja, nggak apa-apa, gitu loh. Silakan kasih keputusan karena memang sudah seizin dari suami,
gitu. Asal jangan diam-diam gitu loh ngambil keputusannya gitu loh. Ya, ya. Benar-benar. Jadi boleh ya Bu ya, memberi Boleh. masukan ya, jadinya ya. Kasih masukan, terus Menolong. proses penolongnya gimana? Ya boleh ngambil keputusan saat suami yang memberikan izin itu. Udah deh mah, kayaknya kita udah mentok atau bingung, kamu aja deh yang ambil keputusan, nggak apa-apa. Nah itu kan seizin suami. Nah disitulah peran kita sebagai seorang penolong tampil gitu loh. Ya, good. Ya, jadi seorang penolong juga ya berarti ya. Salah satunya bisa di situ. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ling-ling? Ya, boleh deh, Bu Lasma. Pertanyaan terakhir. Nah, ini dalam pergaulan ya. Dalam pergaulan kan kita harus bijaksana, mesti harus memilih pergaulan yang baik. Jangan sampai bergaul dengan masuk ke pergaulan yang buruk karena bisa merubah kebiasaan baik. Kebiasaan yang baik. Ya, itu kan firmannya ya, Bu Lasma ya. Tapi kalau dalam pertemanan itu sampai sejauh gimana ya? Maksudnya kita kan juga harus terus, ada firman juga kan kita harus terus mengampuni dan mengampuni terus gitu. Dan Betul. sedangkan kalau kita menjauh dari dia, disangkanya kita dibilangnya sombong atau nggak mau dekat-dekat atau gimana. Nah, batasannya gimana gitu, dan gimana cara supaya enak gitu dalam pergaulan itunya, dalam pertemanan. Ya, segala sesuatu pasti ada limit time-nya, betul ya? Ada limit time-nya. Maksudnya dalam artian gini loh. Kalau kita merasa memang udah nggak kuat dalam artian, oh kok gue mulai berasa jadi malah jadi seperti dia ya, paham ya? Gitu ya. Kalau kita udah mulai merasa bahwa kok kebiasaan aku yang baik kok sekarang udah mulai terganggu nih, jadi seperti ngikutin temanku itu yang buruk itu, istilahnya begitu ya. Nah, itu kita udah ada warning tuh harusnya. Seharusnya melangkah step by step untuk kemudian kita harus stop dengan hubungan itu. Jadi hubungan yang memang berkurang kuantitasnya gitu loh. Jadi enggak terus melulu lagi dengan orang tersebut. Karena bagaimanapun juga kalau kita membiarkan diri kita terus bersama dengan orang itu dan ternyata kita jadi malah ikut-ikutan dengan orang tersebut, nah itu yang bahaya gitu loh. Karena kemudian juga nanti akan merusak juga keluarga kita gitu loh. Seperti itu. Jadi memang ada limit time-nya. Ada limit time-nya. Pelan-pelan sambil kita juga ngedoain orang tersebut gitu loh. Dan pastinya begini, kita juga tetap harus berdampak buat dia. Makanya kemudian kita juga harus minta sama Tuhan hikmat untuk bagaimana kita bisa menyampaikan atau menegur teman kita yang punya kehidupan atau karakter atau kebiasaan yang kurang baik. Nah, kita tuh tegur, kasih tahu lagi, sampai ada limit di mana kalau kita jadi malah terbawa, nah itu limitnya gitu loh. Oh, ini udah nggak bener nih. Berarti memang saya pun udah nggak kuat gitu. Jadi ada ini kalau bahasa ininya tuh gini, ada bahasa di ini dulu apa sih di apa namanya, di hold dulu gitu loh, di hold dulu pertemanannya gitu loh. Caranya seperti apa? Ya minta hikmat sama Tuhan sih, hikmatnya seperti apa gitu loh untuk kita bisa nge-hold. Kan kita udah tahu nih karena kita udah berteman dengan orang tersebut gitu loh. Caranya seperti apa untuk bisa oh ya deh, aku stop dulu deh dengan dia gitu. Mungkin seperti itu ya, sementara ini sih seperti itu. Karena nggak ada yang lain sih solusinya kalau saya pikir untuk menghadapi orang-orang yang jadinya mempengaruhi kita dengan hal-hal yang tidak baik gitu loh, Lin. Ya, makasih Bu Lasma. Iya, kayaknya pertanyaannya juga sudah habis. Nah, waktu kita juga udah habis. Oke. Bu Lasma, terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Ladies, boleh nggak minta tolong buka kamera sekali lagi kita foto ya? Udah ada Bu Lasma. Tadi kita foto nggak ada Bu Lasmanya. Oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya, teman-teman minta tolong dibuka. Oke. Siap. 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Ketiga, iya, oke. Thank you semuanya. Thank you Bu Lasma untuk pelayanannya. Sebelum kita mau tutup dalam doa, minta tolong Len berdoa ya Len ya untuk Bu Lasma dan untuk ladies ya. Terima kasih Bu Lasma, firman-Nya bagus sekali.
Len, long time not see, Len. Di WA. Len masih di mute, Len. Di unmute dulu, Len. Mute. Oh iya, Pencet iya. kayaknya. Makasih Bu. Thank you. Bagus banget hari ini. Oh my God. Sorry. Ya. Kedengeran nggak suara saya? Good. Oke, ya. Oke, thank you, Bu. Oke. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, buat penyertaan-Mu hari ini Tuhan. Firman-Nya yang sungguh menguatkan kami Tuhan masing-masing, dan kami belajar banyak sekali mengenai beauty inside outside ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati Bu Lasma Tuhan, berlimpah-limpah Kau berikan kesehatan yang prima buat Bu Lasma Tuhan dan keluarganya ya Tuhan. Thank you for everything Tuhan, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang berkatin para ladies Tuhan, setiap daripada jemaat di kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami semua Tuhan dengan darah Yesus Tuhan. Thank you Lord, in the name of Jesus we pray Lord. Amen. Amen. God bless semuanya. Ya, Thank you, Bu God bless.